A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyyina wa rasulina Muhammadin miftahi babi rahmatillahi adada ma fi ilmillah salatan wassalaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwati fillah rahimakumullah, dimanapun kalian berada, senang sekali saya Al-Fakir Rizal Al-Batawi pada kesempatan kali ini dapat melanjutkan kembali pembahasan tentang tata cara, keutamaan serta khasiat daripada sholawat Nabi Muhammad SAW yang saya kutip dari bukunya Al-Habib Syarif Muhammad Al-Idrus rahimallahu ta'ala anhu, yaitu buku tentang 135 sholawat Nabi, keutamaan, tata cara, serta khasiatnya. Ini bukunya dijual bebas, antum sekalian bisa mendapatkan di toko-toko buku, baik di toko buku fisik maupun online. Pada episode-episode sebelumnya, saya juga telah menjelaskan beberapa manfaat dan khasiat daripada sholawat Nabi Muhammad SAW, yang saya mulai dari sholawat Ibrahimiyah, kemudian ada sholawat Tafrijiyah, sholawat Munjiat, dan yang terakhir adalah sholat Al-Fatih. Jadi buat antum sekalian yang ingin juga tahu apa saja manfaat dan khasiat dari berbagai sholawat tersebut, silahkan tonton video-video saya sebelum ini yang mungkin insya Allah linknya akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai sebuah sholawat, di mana sholawat ini adalah mahakarya dari seorang ulama, yaitu As-Sayyid Syekh Ahmad bin Ali Al-Badawi rahimallahu ta'ala anhu, di mana sholawat ini dikenal atau masyhur disebut sebagai sholawat Nuril Anwar atau sholawat Nurul Anwar. Ya, sebelum kita masuk kepada pembahasan inti tentang khasiat dan keutamaan daripada sholawat Nuril Anwar, alangkah baiknya kalau kita mengenal sedikit biografi daripada Sayyid Ahmad bin Ali Al-Badawi rahimallahu ta'ala anhu. Jadi beliau ini adalah seorang ulama yang dilahirkan di kota Fes yang ada di Maroko sekitar tahun 596 Hijriah, yang kemudian beliau wafat di Mesir sekitar tahun 675 Hijriah. Nah, Syekh Ahmad Al-Badawi ini merupakan zuriyahnya Rasulullah SAW dari jalur Sayyidina Husain bin Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi selain beliau itu zuriyahnya Rasulullah, seorang sayyid, seorang habib, beliau juga seorang waliullah yang juga merupakan ulama besar dalam ilmu tasawuf, dalam bidang ilmu tasawuf. Juga beliau itu dikenal masyhur sebagai tokoh sufi yang menjadi muassis dari tarekat Badawiyah yang besar dan berkembang di Mesir sampai juga nanti ke Mekah dan dunia-dunia Islam yang lainnya. Jadi itulah sekelumit tentang biografi Syekh Ahmad Al-Badawi rahimallahu ta'ala anhu. Untuk biografi lengkapnya antum sekalian bisa carilah di referensi-referensi yang lain. Ya, sengaja saya memang mengawali diskursus pembahasan sholawat Nuril Anwar ini dengan mengulas sedikit tentang biografi dari pengarang sholawat ini. Sebab apa? Sebab saya ingin menegaskan bahwa beliau ini bukanlah orang yang sembarangan. Beliau ini bukanlah orang yang tidak paham tentang syariat Islam. Beliau ini bukan orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau juga tentu saja bukan orang yang jauh dari sunnah-sunnahnya Rasulullah SAW. Sehingga wajar, bahkan penting, sangat penting menurut saya bagi kita orang-orang awam ini untuk mengambil ilmu dan peninggalan-peninggalan yang telah beliau wariskan. Ya, salah satunya adalah sholawat Nuril Anwar ini yang akan insya Allah kita bahas pada kesempatan kali ini. Sebab sebagaimana kita tahu ada sekelompok orang yang merasa bahwa sholawat kepada Rasulullah SAW itu ya yang sesuai yang pernah Rasulullah SAW bacakan saja, yang pernah Rasulullah SAW ajarkan saja, yang lainnya itu tertolak, yang lainnya itu tidak syar'i, yang lainnya itu bid'ah gitu loh. Padahal orang yang berbicara seperti itu, kalau kita lihat riwayatnya, ternyata nggak pernah nyantren, ternyata juga tidak pernah kuliah di fakultas atau prodi yang berhubungan dengan syariat Islam, dengan agama Islam gitu. Bahkan mungkin tidak bisa berbahasa Arab, tidak bisa membaca kitab kuning. Kemudian dia dengan pongahnya bisa mengkritik amaliyah-amaliyah yang diwariskan oleh ulama-ulama besar
sekaliber Syekh Ahmad bin Ali Al-Badawi. Jadi penting untuk kita mengetahui sejarah dari orang-orang soleh di masa lalu, supaya kita makin mantap, supaya kita makin yakin ketika kita ingin mengamalkan daripada sholawat Nuril Anwar ini. Dan juga tentu saja jangan lupa, nanti biasanya ada yang nanya, ini nanti dibacakan Al-Fatihahnya kepada siapa? Yang pertama ya kepada beliau, yaitu Syekh Ahmad bin Ali Al-Badawi rahimahullah ta'ala anhu. Kirimkan Fatihah kalian kepada mereka, kemudian kirimkan juga Fatihah kepada pembuat buku ini, yaitu Al-Habib Syarif Muhammad Al-Idrus rahimahullah ta'ala anhu. Dan juga jangan lupa untuk memberikan Al-Fatihah kepada kedua orang tua antum, baik yang masih hidup maupun yang telah wafat. Nah, sekarang kita langsung masuk kepada redaksi sholawat Nuril Anwar ini, yang nanti juga insya Allah untuk link bacaan Arabnya, bacaan Latinnya, juga terjemahannya akan saya sertakan di kolom deskripsi ya. Sekarang saya baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala nuril anwari wassirril asrari wa tiryaqil aghyari wa miftahi babil yasari sayyidina wa nabiyyina wa rasulina Muhammadinil mukhtari wa alihil athhari wa ashabihil akhyari adada ni'amillahi wa ifdalihi. Yang kurang lebih artinya yaitu, wahai Allah, limpahkanlah rahmat kepada cahaya dari segala cahaya, rahasia dari segenap rahasia, penawar duka dan kebingungan, pembuka pintu kemudahan, yakni junjungan kami Nabi Sayyid yang terkasih Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang terpilih, keluarganya yang suci dan para sahabatnya yang mulia, sebanyak hitungan nikmat Allah dan karunia-Nya. Ada banyak khasiat, keutamaan serta kegunaan dari sholawat Nuril Anwar ini apabila kita mau rutin untuk melazimkannya. Ya, misalnya ditulis adalah, jika seseorang membaca sholawat ini setiap selesai sholat fardu, maka insya Allah ia akan terhindar dari segala mara bahaya dan memperoleh rezeki dengan mudah. Bahkan juga ada seorang ulama terkenal, yaitu As-Sayyid Ahmad Ruslan. Beliau juga pernah mengomentari terkait khasiat daripada sholawat Nuril Anwar ini. Beliau berkata, bil makna ya, sholawat ini sangat mujarab untuk menunaikan hajat, untuk mengusir kesusahan, untuk menolak bencana, dan juga untuk meraih cahaya nur ilahi, bahkan sangat manjur untuk segala macam hajat dan keperluan. Bahkan Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani, beliau di dalam kitabnya Afdhalus Sholawat itu juga mengomentari, menambahkan daripada komentar Syed Ahmad Ruslan tadi, yang beliau mengatakan bahwasannya kalau seseorang membaca sholawat ini sehari dan semalamnya 100 kali ya, maka ia akan memperoleh rezeki lahir batin, manjur untuk mendatangkan segala hajat, dapat menolak bencana, dan juga memperoleh daripada nur ilahi sebagaimana yang disebutkan tadi. Kemudian manfaat lainnya yang bisa kita dapat dari rutinitas membaca sholawat ini adalah, apabila seseorang menginginkan jabatan atau kedudukan yang tinggi, maka hendaklah ia membaca sholawat ini sebanyak 21 kali setiap akan berangkat kerja. Nah, jadi Islam memberikan solusi buat kalian yang ingin naik pangkat, yang ingin naik jabatan gitu ya, dengan cara yang syar'i, ya kan, nggak perlu nyogok, ya kan, nggak perlu menyuap, nggak perlu mengorbankan uang sekian juta, sekian ratus juta untuk mendapatkan jabatan yang kalian inginkan. Ya, solusinya tinggal baca aja sholawat Nuril Anwar ini 21 kali setiap akan berangkat kerja. Saya rasa ini lebih mudah ya untuk dilakukan daripada antum sekalian harus melanggar syariat, buang-buang duit dan segala macam ya. Ya ikhtiar, selain juga antum ikhtiar di kantor ya kan, dengan performa yang baik ya kan. Ya tentu saja juga diiringi dengan ikhtiar dalam bentuk doa ya kan, salah satunya rutinitas membaca sholawat Nuril Anwar ini. Kemudian juga dikatakan bahwa apabila seseorang membaca salawat ini 7 kali setiap akan tidur ya kan, maka insya Allah dia akan terhindar dari sihir yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak baik tentunya. Jadi buat antum sekalian mungkin yang was-was, yang merasa kurang nyaman hidupnya, mungkin ngerasa kalau tidur tuh suka ketindihan lah segala macam, suka diganggu oleh makhluk halus,
Selain dengan apa-apa yang telah diajarkan Rasulullah ya, membaca Al-Muwazzatain misalnya, nah juga bisa dibaca sholawat Nuril Anwar ini, cukup 7 kali setiap akan tidur, maka insya Allah antum semua akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan saja oleh gangguan jin kan, bahkan dari sihir sekalipun insya Allah antum sekalian akan selamat. Kemudian juga beberapa manfaat lainnya yang bisa kita peroleh dengan rutinitas membaca sholawat Nuril Anwar ini adalah apabila sedang mengalami amarah gitu ya, yang memuncak, maka disarankan untuk membaca sholawat ini karena insya Allah kemarahannya akan mereda. Begitu juga bermanfaat apabila kalau kita sedang menghadapi orang yang emosian, menghadapi orang yang gampang marah gitu loh, atau untuk menghadapi orang yang kemungkinan kita mungkin khawatir, takut, ya kan, segan akan kemarahannya. Nah ini sebelum kita bertemu dengan orang tersebut, disunahkan dalam arti dianjurkan untuk membaca sholawat Nuril Anwar ini. Jadi buat kalian mungkin yang ya kerja atau kalian yang masih sekolah gitu ya, takut diomelin atasan, bos, takut diomelin dosen karena mungkin satu dan lain hal ya, coba tips ini. Memang tidak disebutkan redaksinya di sini harus dibaca berapa kali ya, ya cuman ya sebanyak-banyaknya lah gitu, sebanyak-banyaknya, makin banyak makin baik gitu loh, sampai mungkin hati kalian tenang, sampai mungkin perasaan kalian juga mulai tenang gitu, baru kalian mungkin bisa maju dan melangkah menghadapi orang-orang yang kalian takutkan itu gitu. Insya Allah sholawat ini bisa membantu. Kemudian juga sholawat ini bermanfaat untuk menjernihkan pikiran, khususnya bagi para penuntut ilmu ya seperti saya juga ya. Ini memudahkan kita untuk menerima pelajaran gitu. Jadi dibaca saja sebelum kita mau mulai mengkaji sesuatu gitu ya. Kita mau baca buku atau kita mau belajar untuk ulangan, untuk ujian, ini boleh dicoba tipsnya ini, membaca dulu beberapa kali ya sholawat Nuril Anwar ini, kemudian kita niatkan supaya kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk menerima pelajaran-pelajaran yang ingin kita kuasai. Nah, yang terakhir adalah sholawat Nuril Anwar ini jika istiqomah lagi-lagi kita amalkan, nah, maka dapat memberikan efek bagi orang yang tadi pemarah itu menjadi pelembut hatinya, menjadi lembut hatinya. Dan yang terakhir, khasiat dan kegunaan dari sholawat Nuril Anwar ini adalah bagi mereka yang istiqomah mendawamkannya, maka dapat memberi efek psikologis gitu ya, bagi orang yang pemarah menjadi orang yang lembut hatinya, dari yang pendendam bisa menjadi penyayang gitu. Jadi buat antum sekalian mungkin ya yang mempunyai pasangan ya, entah suami entah istri yang mungkin punya watak keras gitu ya, coba dinasehati dengan cara disuruh rajin-rajin membaca salawat ini. Atau mungkin buat kita sendiri gitu, apabila kita merasa punya penyakit hati gitu ya, gampang emosian, atau kita gampang dendam sama orang padahal mungkin masalahnya cuma masalah sepele, masalah duniawi gitu ya. Di jalanan misalnya kita sering ngegas gitu ya, maksudnya disenggol dikit, diklakson dikit sama orang langsung naik darah gitu kan ya. Mungkin daripada antum ke psikolog gitu ya, daripada antum mungkin mengamalkan ya olahraga yang bukan dari Islam gitu kan ya, nah, antum tahu lah maksud saya apa, lebih baik baca sholawat ini, dapat pahala ya kan, dapat berkahnya dari Rasulullah, juga bisa membuat hati kita menjadi lebih bersih gitu, membuat psikologis kita menjadi lebih baik, menjadi lebih tenang gitu. Jadi luar biasa banyak sekali manfaat dari sholawat Nuril Anwar ini ya. Memang wajar karena sholawat ini juga hasil buah fikir dari seorang wali besar yaitu Syekh Ahmad bin Ali Al-Badawi. Ikhwati fillah rahimakumullah. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, khususnya juga untuk saya pribadi dan umumnya untuk masyarakat luas antum sekalian. Apabila ada kesalahan baik dari sikap maupun perkataan, mohon ridhonya, mohon maafnya.
Kemudian juga apabila ada saran, masukan, kritik ya terhadap program pembacaan sholawat Nabi, keutamaan, tata cara serta khasiatnya, boleh antum share di kolom komentar. Untuk selanjutnya insya Allah saya bisa istiqomah membahas materi-materi seputar khasiat dan keutamaan sholawat Nabi. Itu saja, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.